Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang matematika ya, dengan judul pertidaksamaan dan nilai mutlak. Ya, sebelum kita belajar bersama, marilah kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, materi hari ini adalah tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak. Ya, namun sebelum kita mulai diskusinya, ya silahkan disiapkan catatannya, disiapkan cemilannya supaya nanti ketika kita belajar kita bisa fokus ya, tidak bosan, tidak mengantuk seperti itu ya. Ya, saya awali dulu dengan dua hal ini. Ya, silahkan dicermati. Ya, dan di sebelah kiri itu ada tablet yang biasanya kita konsumsi kalau kita mengalami sakit gitu ya. Kalau yang kanan itu lebih ke anekdot itu ya, untuk lucu-lucuan. Nah, namun dalam kedua hal ini itu adalah untuk mendapatkannya itu sama-sama berat gitu ya. Satunya kita harus bersakit-sakit ya. Kalau yang sebelahnya itu kita harus bekerja keras ya. Untuk mendapatkannya saja berat, dan untuk menghabiskannya juga, kedua-duanya juga berat gitu ya. Obat itu harus minum sesuai dengan dosis ya. Nah, kalau pendapatan ya, harus kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, ini juga agak berat gitu ya. Ya, terlepas dari itu, ya ini kita akan fokus ke yang obat gitu ya. Nah, biasanya itu kalau yang tertulis 3 kali 1 berarti kita minumnya itu satu kapsul atau satu obat itu 3 kali dalam sehari. Nah, bagaimana kalau kita diberikan dosis oleh dokter itu hanya boleh makan separuh saja, tidak utuh? Berarti kan kita harus memotongnya. Nah, kalau memotong, nah apakah potongan yang kita potong dari kapsul tadi itu sudah benar-benar pas setengah? Nah, misal yang terjadi adalah tidak pas setengah, atau yang terjadi adalah salah satu dari ini ya. Nah, ada yang hancur, ada yang seperti apa itu. Nah, ini bagaimana kalau supaya kita itu tetap bisa minum sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter? Apakah ya remu-remu itu kita sendoi gitu? Dan apakah sudah pas setengah? Nah, ini ya. Nah, ini adalah yang kita gunakan dalam pertidaksamaan. Jadi walaupun yang dituliskan oleh dokter itu adalah kita harus minum setengah, tapi mungkin ketika kita memotong jadi dua obatnya, ada yang remuk, ada yang sampai cuil-cuil, nah itu tetap kita usahakan untuk minumnya ya setengah, ya dikira-kira saja. Nah, perkiraan ini itu bisa kita hubungkan dengan pertidaksamaan. Kalau ya harusnya adalah sama dengan setengah, kalian adalah pertidaksamaan atau mendekati setengah seperti itu. Nah, itu adalah untuk pertidaksamaannya. Dan untuk nilai mutlaknya juga sama ya. Ini dari obat ini yang mengeluarkan adalah dokter. Nah, ini oleh dokter ini harus habis obatnya, kalau enggak nanti keburu kadaluarsa. Dan juga oleh pasien itu juga harus segera dihabiskan karena supaya lekas sembuh. Nah, ini bungkusnya ini kan sama ya, dari dokter sama, di tangan pasien sama. Nah, ini adalah nilai mutlak, sehingga walaupun di tangan dokter, di tangan pasien ini di dalamnya tetap adalah obat. Nah, ini adalah nilai mutlak seperti itu ya. Nanti lebih lanjut akan kita pelajari bersama. Nah, untuk mengawali selanjutnya tadi ya, setelah kita awali dengan gambaran mengenai obat tadi, nah ini latihan pertama ya. Sebutkan 3 perbedaan penggunaan tanda. Ini adalah tanda kurung ya, kurung tutup dan kurung buka
dalam materi hari ini. Jadi nanti silahkan menyimak, nanti ada penggunaan tanda dalam kurung ini yang berbeda gitu ya. Jadi nanti silahkan menyimak dari awal sampai nanti selesai seperti itu. Ini pertanyaan pertama. Ya, kita awali dengan pertidaksamaan terlebih dahulu. Nah, pertidaksamaan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ya. Salah satunya adalah permasalahan yang ada di matematika sebagai dasarnya, induknya gitu ya. Nah, dalam pertidaksamaan ini ternyata sudah diawali terlebih dahulu dengan persamaan. Ya, kalau persamaan itu biasanya diikuti dengan tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan ini adalah diikuti dengan tanda selain sama dengan. Ya, kalau yang dicontohkan di slide ini ada tanda kurang dari dan tanda lebih dari atau sama dengan ini ya. Ini adalah tanda, sehingga kalau dibuatkan sebuah lingkaran itu persamaan itu lebih ada di dalamnya daripada pertidaksamaan. Kenapa? Karena nanti persamaan itu memiliki penyelesaian yang mungkin langsung ya, kalau nggak satu ya dua saja gitu ya. Kalau saya contohkan ini X min 2 sama dengan 3 ini penyelesaiannya cuma satu saja, yaitu angka 5 ya. Dan tapi kalau yang pertidaksamaan X min 2 kurang dari 3, nah ini nanti penyelesaiannya juga bisa banyak sekali gitu ya. Makanya penyelesaiannya lebih luas, lebih banyak daripada yang persamaan seperti itu. Nah, kemudian untuk kita sekarang sudah fokus ke pertidaksamaan ya. Untuk tanda pertidaksamaan di sini ada 4. Yang pertama adalah lebih dari, kemudian lebih dari atau sama dengan, kemudian kurang dari, dan yang keempat adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, ini sudah saya contohkan dengan persamaan yang mengikuti dengan tanda pertidaksamaan ini. Ada lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Ini untuk tanda-tanda yang bisa digunakan dalam pertidaksamaan. Nah, kemudian untuk interval sendiri, interval pertidaksamaan maksudnya adalah interval penyelesaian. Nah, di sini ada 2, yaitu tertutup dan terbuka. Nah, maksud dari tertutup di sini adalah kalau tanda pertidaksamaannya adalah mengandung unsur sama dengan, berarti tertutup. Maksudnya apa? Misal ini adalah A X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B, berarti nah untuk contoh yang atas ini, nah ini saya izin pakai pen sebentar. Nah, ini berarti A dan B itu adalah masuk dalam penyelesaian. Dan juga yang bawah ini A juga masuk penyelesaian dan B masuk penyelesaian atau batas paling tinggi atau batas paling rendah. Makanya tertutup ya, ada tutupnya yaitu bilangan A atau bilangan B. Atau kalau nanti dituliskan dalam interval itu adalah bentuknya kurung siku ya, A, B ini artinya adalah A dan B adalah sebagai batas intervalnya. Kemudian kalau yang kedua ini A sampai tak hingga, berarti ini diawali dengan A kemudian sampai tak hingga, atau yang bawah ini dari negatif tak hingga sampai B, berarti ada batasnya, ada batas yang tertutup seperti itu karena bisa diketahui. Kemudian dari interval yang tertutup tadi itu juga bisa kita buat grafik. Nah, grafiknya yaitu menggunakan simbol yang sama yaitu kurung siku ya. Sehingga kalau dibuat garis bilangan itu nanti kalau yang bagian atas ini untuk X-nya itu ada di dalam interval A sampai B, dengan A dan B-nya adalah masuk dalam interval tersebut. Begitu juga untuk yang kedua dan ketiga. Berarti batasnya adalah A, kemudian X-nya sampai tak hingga, kemudian kalau B batas terbesarnya adalah B sampai negatif tak hingga, seperti itu. Simbolnya sama untuk grafiknya. Nah, kemudian untuk yang terbuka ini adalah
tanda pertidaksamanya tidak ada tanda sama dengannya tadi ya. Misal yang atas ini adalah X lebih dari A dan X kurang dari B, sehingga nilai X itu tidak mungkin sama dengan A dan tidak mungkin sama dengan B. Tapi batasnya mendekati A dan B, hanya mendekati saja. Sehingga terbuka untuk semua bilangan berapapun masih memungkinkan untuk X batasnya. Ya, berbeda dengan yang tertutup tadi kan batas terkecilnya A, batas terbesarnya B. Sudah bisa diketahui. Kalau yang ini tidak bisa. Nah, untuk lambang intervalnya itu menggunakan kurung yang biasa ini ya. Kalau tadi menggunakan kurung siku, ini menjadi kurung biasa. Berarti intervalnya adalah A sampai B. Dengan A dan B tidak masuk dalam interval penyelesaian. Begitu juga yang nomor 2 yaitu A kurang dari X, sehingga nilai A adalah mulai dari A sampai tak hingga. A ini adalah A tidak masuk ya, hanya mulai dari A berarti setelah A. Berarti kalau misal 1, A-nya 1 berarti setelah 1. Nah, itu angka 2, sekian. Nah, itu sudah masuk ya, tapi bukan angka 1 sekian itu ya. Begitu juga yang untuk yang B. Nah, untuk grafiknya sendiri mirip dengan yang tertutup tadi, hanya saja kalau yang ini menggunakan tanda kurung biasa tadi ya. Kalau tadi menggunakan kurung siku, ini menggunakan tanda kurung biasa yang menandakan A dan B atau batasnya itu tidak masuk dalam interval penyelesaian. Itu. Kemudian cara penyelesaiannya, kalau misal nanti ada pertidaksamaan, cara menyelesaikannya yang pertama adalah menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas. Berarti nanti akan dibedakan ruas kiri dan ruas kanan. Dan kemungkinan juga nanti ada 3 ruas ya, ruas kiri, tengah, dan kanan seperti itu. Menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas. Kemudian mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Ya, ini harus bilangan positif yang sama ya, harus sama gitu. Kemudian yang ketiga, mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif. Ya, bisa atau boleh dikalikan dengan bilangan negatif yang sama dan tanda pertidaksamanya dibalik. Yang misal dibalik adalah kalau misal awalnya lebih dari, kemudian pertidaksamanya dikalikan -1, maka menjadi kurang dari, tandanya seperti itu. Ini adalah 3 cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contohnya. Ya, contoh 2.1, tentukan penyelesaian dari 2x min 2 lebih dari 3x plus 5. Nanti kalau sudah ketemu penyelesaiannya, tentukan juga interval dan grafiknya. Itu ya. Jadi kita akan mencari nilai x-nya. Mencari penyelesaiannya. Nah, tadi adalah kita bisa menambahkan ya, mengalihkan gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan supaya kita bisa menghilangkan ini ya. Hilangkan min 2. Ini kita tambahkan kedua ruas dengan 2. Sehingga diperoleh 2x lebih dari 3x plus 7. Nah, kemudian kita akan menghilangkan 3x yang ada di ruas kanan. Nah, sehingga kita tambahkan min 3x. Sehingga menjadi min x lebih dari 5. Ya, ini karena hanya menambahkan, walaupun yang ditambahkan adalah bilangan negatif, tapi tidak merubah tanda pertidaksamaannya ya, karena yang merubah nanti adalah dengan mengalihkan. Nah, baru ketika kita kalikan dengan min 1, baru tandanya berubah. Yang awalnya lebih dari ya menjadi kurang dari, seperti itu. Kalau hanya ditambahkan walaupun dengan negatif itu tandanya tetap. Sehingga setelah dikalikan kita ketemu yaitu x kurang dari min 5. Nah, ini adalah yang menjadi penyelesaian dari 2x min 2 lebih dari 3x plus 5. Penyelesaiannya adalah x kurang dari min 5. Atau kalau dalam bentuk interval, nah karena ini adalah interval yang terbuka, maka menggunakan tanda kurung biasa. Seperti itu. Kalau grafik juga mirip gitu ya. Ini contoh 2.1. Nah, ini ada contoh 2.2 ya, tentukan penyelesaian dari 5x plus 1 kurang dari sama dengan 2x
min 5 ya. Silahkan kalian coba sendiri. Kemudian nanti kalau sudah ketemu penyelesaiannya, ditentukan juga interval dan grafiknya. Ya, kalau saya setelah menghitungnya tadi, ya ketemu penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 2. Bentuk intervalnya seperti itu, kemudian grafiknya juga. Itu ya. Ya, kalau jawabannya sudah sama dengan yang saya tampilkan, berarti kalian sudah bisa gitu ya. Urutannya, caranya sama dengan contoh yang 2.1. Ya, kemudian bagaimana kalau pertidaksamaannya ada atau mengandung unsur kuadrat atau fungsi kuadrat? Berarti nanti cara menyelesaikannya ya, ada tambahannya. Tadi 3 langkah, 3 cara itu sudah juga bisa kita terapkan. Nah, sekarang ada cara lagi, yaitu yang keempat itu menjadikan salah satu ruasnya menjadi sama dengan 0. Entah itu ruas kiri atau ruas kanan itu sama dengan 0 supaya kita mudah untuk mencari penyelesaiannya. Kemudian kalau sudah sama dengan 0, menentukan bilangan penyelesaiannya. Biasanya menggunakan cara seperti cara kita menyelesaikan masalah persamaan gitu ya. Dan cek bilangan penyelesaian pada garis bilangan ya, dengan mengambil bilangan yang termudah. Nah, ini kita cek bagian mana atau daerah mana yang termasuk penyelesaian. Seperti itu ya. Ini contohnya ya, ini mengandung kuadrat, yaitu X kuadrat min X kurang dari 6. Ya, kita cari penyelesaiannya ya. X kuadrat min X kurang dari 6 ya, supaya salah satu ruasnya sama dengan 0, berarti kita tambahkan min 6 ya. Kita tambahkan min 6 sehingga kita ketemu X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Nah, saya ulangi dulu. Nah, kalau yang ketiga ini kita bisa melakukannya salah satu, tapi kalau yang ketiga ini, nah ini adalah termasuk urutan atau harus dilakukan ya, supaya kita mengetahui penyelesaiannya. Itu ya. Nah, tadi sudah kita peroleh X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Nah, kemudian kita jabarkan. Nah, ini menjadi X min 3 kali X plus 2 kurang dari 0. Nah, ini adalah cara seperti kita mencari penyelesaian di persamaan gitu ya. X kuadrat min X min 6 itu menjadi X min 3 kali X plus 2. Sehingga salah satu titiknya adalah X sama dengan 3, kemudian salah satu yang lain yaitu X sama dengan min 2. Dan kita letakkan pada garis bilangan. Nah, ini 3, kemudian ini min 2. Nah, kita coba ambil angka yang paling mudah. Ya, biasanya yang kita gunakan adalah 0 gitu ya, paling mudah. Nah, kita masukkan nilai 0 ini ke dalam persamaan ini. Nah, ketika kita masukkan 0, ternyata menghasilkan min 6 kurang dari 0. Nah, karena min 6 kurang dari 0 adalah benar, maka 0 ini termasuk penyelesaian, atau daerah di bagian ini adalah termasuk penyelesaian. Berarti ini bukan, dan yang kiri ini juga bukan. Nah, kalau penyelesaiannya berarti kita beri tanda plus ya, karena sesuai dengan persamaannya. Sesuai dengan persamaannya itu ya. Nah, jadi penyelesaian dari X kuadrat min X kurang dari 6 adalah X lebih dari min 2 ya, karena di sini ini adalah daerah X-nya, dan X kurang dari 3. Untuk tandanya mengikuti di soalnya. Kalau soalnya tidak ada sama dengannya, berarti di penyelesaian juga tidak ada sama dengannya gitu. Kalau diintervalkan ya menjadi buka kurung min 2,3 tutup kurung, dan di grafik juga seperti itu ya. Nah, ini tadi contoh 2.3. Nah, ini contoh 2.4. Nah, ini bedanya apa? Bedanya tadi soalnya kurang dari, kalau ini adalah lebih dari. Ini yang membedakan hanya ini saja ya, dengan contoh 2.3. Sehingga penyelesaiannya mirip, langsung kita cek saja. Kita ambil 0 lagi. Nah, kita ambil 0, kita masukkan ke sini. Setelah tandanya kita ganti ya. Ternyata setelah kita masukkan ketemu min 6 lebih dari 0.
dan itu salah ya. Kalau salah berarti kita beri tanda negatif di daerah ini. Daerah ini kita beri tanda negatif. Nah, yang lain, nah ini bisa dicek atau bisa juga tidak perlu ya Pak, karena nanti langsung ini adalah penyelesaiannya, ini juga penyelesaiannya. Nah, karena prosesnya ada dua bagian, ada ruas kanan dan ruas kiri, maka penyelesaiannya di sini juga ada dua, yaitu X kurang dari min 2, ya karena dari min 2 sampai ke kiri berarti kurang dari min 2, atau X lebih dari 3 berarti 3 ke kanan. Atau kalau dibentuk interval juga seperti itu, dari negatif tak hingga sampai min 2 atau dari 3 sampai tak hingga. Untuk grafiknya silahkan digambar sendiri. Itu ya. Nah, itu tadi contoh 2.4. Nah, sekarang silahkan dikerjakan latihan 2.2. Ya, di sini ada 3 soal. Yang untuk menyelesaikannya adalah menggunakan cara yang sudah kita bahas sebelumnya tadi itu ya. Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak pada suatu bilangan real, ya bilangan real kemarin sudah kita bahas, ya dinyatakan dengan ya, tanda seperti ini ya. Ini adalah namanya mutlak X. Ya, nilai X yang dimutlakan. Dengan definisi dari nilai mutlak X ini adalah mutlak X itu sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Berarti mutlak X itu sama dengan X. Kemudian mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Maksudnya bagaimana? Ya kita coba, kita misalkan dengan kita masukkan satu angka ya. Nah ini untuk yang pertama, mutlak 3 itu sama dengan 3 karena 3 lebih dari 0, maka mutlak 3 sama dengan 3. Kemudian jika X-nya kurang dari 0, misal kita ambil min 3. Mutlak min 3 itu sama dengan negatif. Nah, negatif ini adalah ini. Kemudian X-nya tadi berapa? X-nya adalah min 3. Berarti negatif, kemudian negatif 3. Atau min 3. Sehingga sama dengan 3. Itu ya. Maksudnya seperti itu. Maka mutlak X akan selalu tidak negatif. Mutlak X selalu tidak negatif ya. Dan juga mutlak X itu sama dengan mutlak negatif X. Nah ini nilainya sama ya. Mutlak X sama dengan mutlak negatif X. Mutlak min X seperti itu. Nah ini sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang pertama adalah mutlak A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B. Kemudian yang kedua mutlak A plus B sama dengan mutlak A plus mutlak B. Kemudian yang ketiga mutlak A min B sama dengan mutlak A min mutlak B. Kemudian yang keempat mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B gitu ya. Ini adalah sifat-sifat dari nilai mutlaknya. Ini kalau di matematika ini dibuktikan gitu ya, atau digunakan dalam pembuktian seperti itu. Nah, mengenai nilai mutlak ini ya silakan dikerjakan. Untuk latihannya latihan 2.3. Ya, pertanyaan kelima ya sudah. Soal yang kelima, apakah hasil bilangan di dalam tanda mutlak selalu positif? Ya, berikan alasannya. Kemudian yang keenam, apakah mutlak min X itu sama dengan X? Ya, berikan alasannya. Itu ya. Itu pertanyaan kelima dan pertanyaan ke-6. Ya, lanjut materinya yaitu mengenai pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Kalau tadi hanya pertidaksamaan sendiri, nilai mutlak sendiri, sekarang digabungkan. Itu ya. Ya, misal A, B lebih dari 0. Maka, nah ini nanti perlu dicermati ya. Maka mutlak X kurang dari A. Nah, kalau bentuk persamaannya nanti mutlak X kurang dari A, jika dan hanya jika penyelesaiannya adalah X lebih dari min A dan X kurang dari A. Nah, ini kalau bentuknya adalah mutlak kurang dari A, ini nanti untuk mencari penyelesaiannya lebih mudah ya daripada untuk yang kedua.
ini mutlak X lebih dari B, jika dan hanya jika penyelesaiannya ada dua, karena tadi ya ruas kiri dan ruas kanan, X kurang dari min B atau X lebih dari B. Nah, nanti perlu dicermati bentuknya kurang dari atau lebih dari. Kalau kurang dari, nanti penyelesaiannya adalah seperti yang atas, kalau lebih dari menjadi yang bawah gitu ya. Ya, contoh soalnya. Nah, ini contoh 2.5, tentukan penyelesaian dari mutlak X min 3 kurang dari 6. Nah, kalau kita melihat dari sini, nah ini ya, bentar. Nah, bentuknya adalah tanda mutlaknya kurang dari. Tanda mutlak kurang dari. Sehingga kita akan menggunakan yang atas. Berarti penyelesaiannya nanti bentuknya seperti ini ya. Karena tanda mutlaknya ada di sebelah kiri atau kurang dari. Nah, mari kita buktikan ya. Nah, mutlak X min 3 kurang dari 6. Nah, tadi bentuk penyelesaiannya adalah menjadi seperti ini. A-nya adalah 6 ya, berarti menjadi min 6. Min 6 ini dari ini ya. Nah, karena ini awalnya A, menjadi min A. Nah, ini ya. Jadi yang 6 jadi min 6, kemudian ini tetap 6, kemudian ini X min 3 adalah dari yang ada dalam tanda mutlaknya itu ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya, ya kita tambahkan 3, berarti aturan tadi tetap bisa kita gunakan ya untuk menyelesaikannya. Tambahkan 3 sehingga menjadi yang kiri, tengah, dan kanan itu semuanya ditambahkan 3 ya. Berarti 3 ruas ya. Berarti X lebih dari min 3 dan X kurang dari 9. Jadi penyelesaiannya adalah ini tadi ya. Nah, ini adalah penyelesaian dari mutlak X min 3 kurang dari 6. Itu ya. Nah, ini adalah latihan 2.4, yaitu soal ke-7. Ya, tentukan penyelesaiannya, kemudian kalau sudah ketemu penyelesaiannya, ubah menjadi sertakan juga bentuk interval penyelesaiannya gitu ya. Seperti yang sudah contoh 2.5 tadi. Oke, itu pertanyaan 7 dan pertanyaan ke-8. Selanjutnya adalah mengenai rumus ABC ya, karena tadi kita sudah menyinggung tentang variabel yang ada kuadratnya tadi. Nah, itu kalau tadi pertidaksamaannya itu mudah atau kita bisa mengotak-atik itu tidak kita bisa menggunakan dua kurung ya, seperti yang di materi awal tadi ya. Tapi biasanya gitu kita bisa menggunakan juga rumus ABC. Walaupun ini agak panjang gitu ya. Ya, rumus ABC di sini digunakan untuk mencari titik penyelesaian dalam permasalahan persamaan atau pertidaksamaan kuadrat. Berarti yang ada kuadratnya bisa menggunakan rumus ABC. Untuk bentuk umum persamaan itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya, karena persamaan jadi ada sama dengannya. Kemudian kalau pertidaksamaan itu ya saya contohkan satu saja ini ya, kurang dari sama dengan 0. Masih ada tanda yang lain gitu ya. Ya, ini adalah A, ini saya ingin menunjukkan yang A, yang mana B, yang mana C, yang mana ya. Sehingga kita harus ke bentuk umumnya terlebih dahulu. Berarti A adalah koefisien yang ada di variabel X kuadrat, kemudian B adalah yang ada di X, nah, C adalah yang berdiri sendiri ini ya. Ini adalah C, berarti A, B, dan C seperti itu urutannya. Sehingga tinggal kita masukkan, karena ini persamaan kuadrat berarti penyelesaiannya nanti ada 2 ya, walaupun memungkinkan juga angka kembar ya, tapi bisa kita cari dengan rumus ABC ini. Untuk X yang pertama, nah ini adalah min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2, kemudian X kuadratnya min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, bedanya adalah kalau yang X1 adalah ini adalah ditambah, kemudian kalau X2 adalah dikurangi. Ya, bedanya di sini. Itu ya. Nanti kalau ini sudah kita jabarkan, kita masukkan angka, nanti akan kita temukan X1 dan X2-nya. Tuh. Ya, ini contoh 2.6 ya.
Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 3x kuadrat minus 5x plus 1. Nanti kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Ini sudah kita tahu bahwa A-nya adalah 3, B-nya min 5, C-nya adalah 1. Dan kita masukkan pada rumus ABC-nya. Kita masukkan dalam X1 dan juga ke X2. Nah, kalau sudah dimasukkan berarti tinggal kita menghitung ya. Kalau kita menghitung itu kita dahulukan yang di dalam akar terlebih dahulu. Nah, ini adalah yang kita hitung terlebih dahulu, min 5 kuadrat. Kita hitung dulu, kemudian 4 kali 3 kali 1 ini juga kita hitung terlebih dahulu. Kita hitung sendiri ya, kemudian ini juga bisalah kita hitung yang bawah ya, 2 kali 4. Nah, kalau sudah, nah kita tulis ulang ya, supaya nanti tidak salah dalam menghitungnya. Kita tulis ulang, min 5 kuadrat itu 25, 4 kali 3 kali 1 adalah 12. Tandanya biarkan saja, ini negatif, biarkan tetap negatif ya. Kemudian 2 kali 4, 8. Nah, setelah ini kita menghitungnya adalah yang ini. Itu ya. Nah, ini urutannya. Kemudian kalau sudah ketemu 5 plus akar 13. Nah, seperti ini menghitungnya ya, kita hitung ini terlebih dahulu. Kalau di kalkulator itu biasanya kita cari akar 13 dulu, baru ditambahkan 5. Hasilnya dibagi 8 gitu. Kalau nanti langsung 5 plus akar 13 dibagi 8, nanti kemungkinan hasilnya beda ya. Kalau langsung kita beruntun seperti itu. Tapi ketika kita menghitung 5 plus akar 13, kemudian kita tekan sama dengan, baru dibagi 8, nah nanti hasilnya bisa benar ya. Tapi kalau 5 plus akar 13 dibagi 8 secara langsung, nanti kemungkinan hasilnya beda. Karena mungkin kalkulatornya akan membaca akar 13 dibagi 8 terlebih dahulu, baru dibagi 5, baru ditambah 5. Padahal tidak ya, harusnya itu 5 ditambah dulu, baru dibagi, seperti itu. Oke, kemudian setelah kita hitung yang X1 ketemu 1,08 ya. Untuk hasilnya nanti boleh kita tulis ini, silahkan. Atau kalau ingin yang lebih bentuknya sederhana ya ini 1,08, tapi ini sudah pembulatan ya. Ini pastinya pewannya sekali kalau di kalkulator ini. Nah, ini saya bulatkan supaya penulisannya lebih mudah. Dan X2 dengan cara yang sama dengan yang X1, hanya beda tanda ini, tambah dan kurang. Nah, maka bisa ditemukan yaitu X2 nya 0,17, X1 nya 1,08, X2 nya 0,17. Nah, karena tadi tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan yang kecil ya. Kalau pasti yang kiri adalah yang kecil, karena yang paling kecil adalah ini adalah yang kiri. Nah, ini yang kiri. Kemudian yang atas ini adalah yang bawah, atau X kurang dari yang atas itu. Atau kalau dalam bentuk interval berarti ya dari 0,17 sampai 1,08 gitu ya. Nah, ini adalah untuk penggunaan rumus ABC. Nah, ini contoh yang kedua, titik 7 ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 2X min 4 lebih dari 0 ya. Karena ini lebih darinya adalah lebih dari, maka nanti penyelesaiannya ada 2 gitu ya nanti ya. Nah, ini setelah dihitung ya menggunakan rumus ABC, silahkan kalian belajar menggunakannya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ada 2 bagian ya, ini bagian yang kiri, ini yang kanan. X kurang dari negatif 1 min akar 5 atau X lebih dari 1 plus akar 5. Nah, ini kalau ingin disederhanakan lagi ya dihitung saja. 1 min akar 5 itu berapa? Ini saya ketemu negatif 1,24. Kalau 1 plus akar 5 ketemu 3,24. Ini ya untuk penyelesaian dari contoh 2.7. Nah, ini masih bentuk persamaan yang belum ada tanda mutlaknya gitu ya. Nanti kalau menggunakan tanda mutlak ya tinggal tambahkan gitu.
Nah, ini latihan 2.5 ya. Ada satu soal saja, yaitu soal nomor 9. Oke, lanjut ke pertidaksamaannya lagi. Tadi dihubungkan dengan tanda mutlak tadi. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan dalam bentuk kedua ruas menggunakan tanda mutlak, nah ini kita menggunakan cara ini. Berarti ruas kiri itu kita kuadratkan, dan ruas kanan juga kita kuadratkan. Nah, ini contohnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada tanda mutlaknya. Berarti kita menyelesaikannya dengan cara ini ya. Yang ruas kiri dikuadratkan, yang kanan juga dikuadratkan, dan tanda mutlaknya sudah bisa dihilangkan. Nah, yang pertama ini kita kalikan dulu 2 ke dalam tanda mutlaknya yang sebelahnya, berarti menjadi 2 kali X ya, langsung saja ini perkalian biasa, 2X plus 2 ya. 2X ini dikali ini, kemudian ini dikali ini. Di depan tetap ya, 3X min 2 kurang dari 2X plus 2. Kemudian karena sudah sama-sama bentuknya tanda mutlak tadi, berarti kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Untuk yang ruas kiri ketemu 9x kuadrat min 12x plus 4, kemudian kurang dari 4x kuadrat plus 8x plus 4. Kemudian kita sederhanakan menggunakan cara yang awal tadi ya, bisa ditambahkan, bisa dikali gitu ya. Kalau ini saya tambahkan min 8x tepatnya ya, ditambahkan min 8x kedua ruasnya, dan juga ditambahkan min 4x kuadrat, sehingga ketemu ruas kirinya 5x kuadrat min 20x kurang dari 0. Dan ini bisa dijabarkan menjadi 5x kali x min 4, sehingga x yang satu titiknya adalah 0 dan yang kedua adalah titiknya sama dengan 4. Nah, karena ini adalah persamaannya sudah berada di kurang dari 0 ya, karena kurang dari berarti penyelesaiannya adalah seperti ini, x lebih dari 0, x kurang dari 4, karena ini adalah kurang dari 0. Tapi kalau ini tadi bentuknya lebih dari, ya beda lagi ya, jadi berarti ada 2 penyelesaian tadi. Oke, nah ini adalah latihan yang 2.6 ya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, kemudian juga interval penyelesaiannya. Nah itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu ada pertidaksamaan mencakup tanda, interval, dan grafik, kemudian ada nilai mutlak, kemudian ada penggunaan rumus ABC, ada contoh-contoh soal, dan juga ada latihannya. Seperti itu ya. Ya, demikian materi pada hari ini. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau di grup yang sudah tersedia. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.